Hai semuanya, perkenalkan aku Meisha Salwa, penulis buku High Value Woman. Saat ini aku aktif sebagai penulis buku dan juga public speakers untuk beberapa event. Seperti yang kalian ketahui atau mungkin belum pernah dengar, saya termasuk orang yang introvert, jadi memang sulit bersosialisasi. Terus ada banyak pengalaman unik yang saya alami dari pertumbuhan mulai dari remaja sampai dewasa, yang kemudian akhirnya saat ini saya bisa berdiri di sini sharing sama teman-teman semua. Dan sedikit background, saya sarjana ilmu komunikasi yang September kemarin baru saja lulus, dan saya seneng banget sama baca buku. Lewat baca buku, saya bisa dapetin banyak hal yang menurut saya gratis dengan baca buku, event itu membeli dari toko buku ataupun meminjam ataupun ke perpustakaan gitu. Jadi mungkin di sini teman-teman ada yang suka baca buku? Suka ya, aku yakin anak-anak Prastia Mulia itu pasti suka baca buku. The more I listen about buku kehidupan sehari-hari, itu aku pernah dengar yang namanya kintsugi. Jadi kintsugi itu sebagai tema kita juga hari ini, di mana seni tembikar tradisional Jepang yang memperbaiki mungkin mangkuk-mangkuk yang rusak itu dengan proses dibaluti dengan pasta emas. Jadi dari sini kita bisa lihat atau bisa ambil suatu insight bahwa life is puzzle. Kehidupan adalah kepingan-kepingan kecil maupun besar, baik ataupun buruk. Yang kemudian dalam kehidupan saya melewati banyak hal yang sebenarnya tuh pengalaman buruk. Kemudian bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata emosi adalah wajar. Jadi mungkin hari ini kita beranggapan bahwa ketika kita mendengar kata emosi, ada konotasi yang jelek bahwa kayak, oh oke, aku emosi, aku marah, konotasinya tuh selalu negatif. Padahal emosi sendiri adalah perasaan seperti marah, sedih, senang, bahagia, menangis, itu adalah salah satu emosi. Emosi menurut saya itu wajib dikeluarkan, diluapkan. Karena semakin banyak kita menumpuk emosi, itu akan semakin sulit kita menangani hal-hal yang sudah menumpuk di dalam diri kita, sehingga mungkin itu yang dialami sama Gen Z di zaman sekarang adalah mental health, jadi penyakit. Jadi aku pengen semua teman-teman di sini bisa meluapkan, mengaplikasikan emosi yang dirasakan, jangan dipendam, tapi dengan cara yang terkontrol. Jadi kita boleh saja kayak kita marah, kita sedih, tapi jangan sampai kita berlebihan dan mengaplikasikan kepada orang yang salah. Contoh, kalian semua pasti tahu di sini tentang oversharing gitu ya. Teman-teman kayak suka nggak sengaja sharing di Instastory atau sharing di second account gitu. Jadi di situ kita kayak ngerasa bisa meluapkan emosi, tapi ternyata salah, caranya yang salah. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengontrol atau mengendalikan orang yang mendapatkan information, even dari diri kita sendiri. Jadi sebenarnya ngomongin soal kintsugi ini, gitu, emosi adalah wajar karena kita harus benar-benar mengendalikan diri kita dibandingkan orang lain. Terus yang kedua ada gagal adalah bagian dari perjalanan, sukses adalah hasil dari usaha yang sepadan. Jadi kalau teman-teman hari ini melihat orang-orang yang sukses, artinya mereka orang-orang yang telah melakukan usaha yang sepadan. Hari-hari yang buruk bukanlah pertanda hidup yang buruk. Ini benar-benar salah satu kalimat yang sering aku tanamkan prinsipnya di dalam otak aku untuk melihat hari-hari yang buruk hari ini, artinya akan ada hari-hari yang cerah di masa depan. Dan prinsip-prinsip ini teman-teman akan berkaitan dengan yang namanya attachment, kemelekatan. Jadi saya itu teringat sama masa kecil saya, ini agak sedih. Saya besar dan tumbuh di lingkungan rumah susun yang notabene-nya itu masyarakat menengah ke bawah gitu, as you guys know, dan jauh dari kata bersinar gitu. Jadi ada sebuah brand, ada cap gitu di diri saya bahwa oke, saya orang miskin gitu, saya orang yang berkecukupan yang sederhana saja, sehingga ada rasa tidak punya harapan.
Jadi mungkin teman-teman di sini penasaran gitu, kenapa ya ada banyak orang tuh yang susah untuk melangkah karena punya rasa kemelekatan. Contoh, ketika kita udah ngerasa sebagai orang miskin, kita punya rasa kemelekatan di mana aku nggak akan bisa sukses, aku nggak punya privilege, itu kan yang dirasakan banyak orang, di mana dia punya suatu cap yang dia cap di dalam pikirannya sendiri gitu. Dan kemudian justru ketika saya bisa melepaskan rasa attachment, breaking the cycle itu, kemudian saya bisa justru lebih resilient. Karena berangkat dari orang yang dari nol sampai di titik ini lebih resilient karena saya tahu artinya itu di bawah, artinya jatuh untuk bangkit terus. Ini yang dinamakan breaking the attachment, teman-teman. Melepaskan kemelekatan. Apapun hari ini kemelekatan teman-teman, rasa apapun itu, aku pengen kita semua nanti bisa menerapkan, mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Karena attachment ini salah satu rasa yang tidak akan lepas dari manusia. Contohnya lagi, ketika kita udah pacaran sama orang, kita udah punya rasa memiliki, kita ngerasa nggak mau lepas gitu, kita nggak mau kehilangan, itu salah satu attachment juga, kemelekatan. Inilah cara-cara breaking the attachment cycle. New way to the confident you. Seperti yang aku mention tadi teman-teman, sebagai pengantar bahwa aku tumbuh dan besar di lingkungan rumah susun, jadi tidak ada privilege, kesulitan akses, tapi aku belajar gitu untuk percaya diri karena ternyata seperti yang aku lihat kebanyakan orang-orang tokoh-tokoh besar itu mereka punya kepercayaan diri yang tinggi dan punya rasa ingin belajar, jadi sehingga aku ada harapan di situ, ada harapan untuk memiliki rasa bahwa kita semua sama, kita semua manusia, siapa saja kita itu bisa melakukan hal apa yang kita inginkan dengan sebuah usaha. Dan kalimat ini juga turut menenangkan sekaligus membuat aku menjadi orang yang percaya diri, yaitu adalah perasaan paling tenang adalah perasaan tidak memiliki apapun di dunia. Pernah gak sih ngebayangin kita gak pernah memiliki apapun di dunia ini? Contoh, kalau hari ini kita punya rumah yang dibeli dari uang kita sendiri, tapi ketika kita berpikir balik ke pemikiran basic melalui pernyataan ini, oh ternyata rumah ini dibeli dari orang lain. Terus juga kita dapetin duit ini dari bekerja. Kita bekerja sama orang lain itu rezekinya dari mana gitu? Dari yang di atas gitu. Jadi balik-balik lagi semuanya ada kasualitas sebab akibat yang kemudian menarik kesimpulan bahwa kita nggak punya apa-apa di dunia ini. Jujur, even gelar, jabatan, harta, atau teman-teman, apapun itu tidak ada hal-hal yang abadi yang melekat sebenarnya di diri kita. Jadi aku pengen banget menyampaikan perasaan ini. Coba teman-teman bayangin dan renungkan di rumah bahwa perasaan paling tenang adalah perasaan tidak memiliki apapun. Ini ada sedikit story teman-teman. Dulu pas SMP saya itu pernah punya HP. Jadi itu pertama kalinya saya dibeliin handphone sama orang tua saya. Kemudian ya layaknya anak SMP lainnya, saya polos, naif. Jadi ada teman saya yang pinjam handphone itu, kemudian oh ya saya fine aja sih, kayak oke, nggak apa-apa untuk foto gitu kan. Nah setelah dia foto pakai handphone saya tanya lagi, handphone saya mana ya? Gitu. Pas dia balik ke saya, dia bilang nggak tahu tadi dipinjam A, B, C, D, Z gitu. Jadi kayak itu lucu banget sih. Handphone saya baru dibeliin orang tua, itu zaman-zaman SMP itu emang sedikit orang yang pakai handphone. Karena dulu teknologi nggak seperti sekarang teman-teman. Jadi di situ saya, wah nangis kejer banget. Pulang ke rumah sampai takut dimarahin orang tua karena handphonenya baru dibeliin. Tapi kemudian mama saya bilang, take as note, itu saya bukan dari anak orang kaya ya, jadi kayak benar-benar berkecukupan banget orang tua saya. Salut sih pada saat itu bisa beliin saya handphone untuk kasih anaknya fasilitas untuk belajar pada saat itu. Jadi lanjut, di situ orang tua saya bilang,
kamu nangisin apa? Jadi termasuk parenting orang tua saya itu cukup baik. Dia menanyakan hal yang bikin saya nangis kejer gitu. Jadi dia bilang, kamu nangisin gara-gara apa? Saya bilang, saya nangis karena saya sayang banget sama momen dan banyak foto di handphone itu. Karena handphone itu baru dibeli dan banyak fotonya gitu, udah narsis duluan. Jadi ketika itu saya benar-benar punya rasa kemelekatan terhadap sebuah foto. Dan kemudian orang tua saya bilang, cepat atau lambat, foto yang kamu simpan pada saat itu akan hilang juga, bagaimanapun caranya. Contoh, kehapus sendiri, atau mungkin nanti kamu ganti handphone. Pokoknya waktu yang akan menjawab bahwa foto-foto di dalam handphone yang kamu pegang itu akan hilang sendirinya. Jadi dari situ saya belajar bahwa, oh oke, apapun yang saya miliki di dunia ini, cepat atau lambat itu akan hilang dan sementara sifatnya. Jadi cara untuk melepaskan kemelekatan adalah teman-teman, step pertamanya kita harus punya awareness, kita sadari siapa diri kita, apa perasaan kita, dan mulai kita edukasi. Step keduanya, kita edukasi diri dan kita cari cara untuk mengetahui banyak hal untuk mengatasi kemelekatan yang ada di diri kita. Kemudian step ketiga yang step sangat tidak mudah adalah acceptance. Penerimaan, bagaimana caranya, kayak seperti contohnya kejadian saya tadi, untuk menerima bahwa oke, foto-foto akan terhapus juga, tidak akan abadi selamanya, sehingga saya harus let go, melepaskan, merelakan, karena balik ke basic awal, bahwa attachment itu adalah perasaan yang harus kita lepaskan karena semuanya akan tidak kita miliki. Don't ever never stand with your expectation. Jadi kemelekatan ini akan berpengaruh ke ekspektasi kita terhadap diri kita, hidup kita, dan seseorang. Sehingga control yourself, control your emotion. Karena manusia dipengaruhi oleh emosi dan pikirannya, bukan oleh orang lain sebenarnya. Dan live your life beautiful. Saya Meisha Salwa, thank you.